208. Hukukun fil awqat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hukukun fil awqati yumkin qada'uha wa hukukul awqat la yumkin qada'uha. Idh ma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akid. Fakaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqa Allah fihi. Sebelumnya ada yang ingin saya jelaskan, ungkapan seorang sufi bahwasanya as-sufi ibnu waqti, atau ada al-arif ibnu waqti, al-faqir ibnu waqti, al-murid ibnu waqti. Ada sebuah makalah kecil, risalah saghirah, yang ditulis oleh al-Imam Ibn Arabi. Nama kitabnya Al-An, Risalatul An. Al-An itu sekarang, Risalatul An. Al-An itu sama dengan waktu. Al-An sama maksudnya dengan istilah al-waqtu. Ada ungkapan begini, bahwa kita hidup itu hanya pada waktu sekarang. Jadi hidup ini terdiri dari jutaan sekarang. Kita tidak ada di masa lalu dan belum ada di masa depan, dan sampai kapanpun kita hanya ada sekarang. Yang kita sebut masa depan, mustakbal, adalah akan menjadi sekarang-sekarang yang kita lalui nanti. Maka mereka mengatakan as-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi itu ibnu waqtihi. Dia melihat dirinya bahwa dia dijelmakan oleh Allah sekarang. Ibnu waqtihi itu tabi', di waktu, mengikuti waktu. Bahwa maka saya pernah mengilustrasikannya itu seperti proyektor, ya. Bahwa kemunculan gambar hidup di layar itu adalah kemunculan satu klise yang berganti klise demi klise. Jadi setiap ditampilkan, maka gambar yang muncul itu mengikut isi tampilan klise itu, tunduk kepada itu. Maka dikatakan ibnu waqti. Al-waqtu huwa ma bainal madhi wal mustaqbal. Maksud istilah waktu oleh orang sufi adalah waktu yang diantara yang lalu dengan yang akan datang. Ya sekarang, al-an. Maka mereka mashghulun biwazifatil an. Sibuk dengan wazifah, tugas
yang mesti dipenuhi ya sekarang. Tidak pernah berpikir kepada yang sudah-sudah dan tidak pernah menghayal kepada yang akan datang, karena tidak tahu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak satu jiwa pun tahu besok mau melakukan apa. Jadi orang yang memikirin besok itu menyia-nyiakan waktu sekarang. Sedangkan apa yang disebut masa depan itu adalah ya sekarang-sekarang yang mesti diisi waktunya. Kalau setiap orang hanya memikirkan sekarang, maka apa yang disebut masa depannya ya sangat cemerlang. Sayangnya orang hidup tidak realistik. Kecewa pada masa lalu nggak habis-habis, membunuh. Ya, waktunya sekarang. Menghayal kepada masa depan itu juga membuat waktu sekarang ya, haknya tidak dipenuhi, maka dia menderita selamanya. Nah, orang yang melihat bahwa dia hanyalah ada sekarang dan ada hak yang mesti dia penuhi kepada yang mengadakan, yaitu Allah, itu baru tersingkap setelah dia ma'rifat. Makanya dikatakan al-arif ibnu waqti. Bahkan dikatakan tadi dalam Risalatul An bahwa madarut tasawuf huwal waktu. Apa madar itu? Poros. Inti daripada tasawuf adalah waktu. Sehingga ada ungkapan lain sama dengan ini. Hakul waqti yumkin an yuqda, walakinnal waqt la yumkin an yuqda. Hak isi waktu mungkin kita boleh ganti kodok, tapi waktu nggak bisa diganti. Karena waktu setiap saat baru. Itu sebab kita disebut makhluk baru. Baru. Karena mikirin yang lalu-lalu jadi rasanya lama. Jenuh, bosan. Apalagi mikirin ke depan aja. Artinya dia buang waktunya sekarang, maksudnya itu. Nah, maka dia banyak menderita karena hak sekarang tidak dipenuhi. Nah, maka waktu lain haknya lain lagi. Contoh misalnya subuh itu kan jam 4.30 misalnya. Kita bangun kesiangan jam 7. Lalu kita sholat subuh di situ. Nah, ini hak waktu boleh dikodo kan? Subuhnya itu boleh dikodo jam 7. Ya, tapi jam 4.30-nya itu nggak terulang. Karena jam 4.30 besok itu jadi itu. Baru. Itu waktu itu kembali kosong saja. Ya. Dan kita jangan merasa bahwa apabila kita sudah mengkodo, rasanya sudah selesai kewajiban. Ya itu, kodo itu kan juga satu harapan agar kita diampunkan karena di waktunya tidak sholat. Bahkan ada ulama fikih yang nggak perlu dikodo, perlu tobat aja. Karena kalau sering dikodo, kata orang Cibitung, tuman. Ya kodo terus, rasanya dia sudah memenuhi hak waktu. Padahal setiap waktu punya hak dan dipenuhi di waktunya. Maka sama dengan ini, hukukun fil awqat, hak-hak yang ada di dalam waktu, sholat, puasa. Kalau ibadah,
Kalau takdir-takdir Tuhan dalam kehidupan yang perlu disyukuri, perlu disabari, perlu diridhoi, perlu diikhlasi, ya, itu hak waktu yang mesti kita penuhi, ya, yang mesti kita penuhi atas perintah Allah, baik perintah ibadah murni atau ibadah umum. Ya, kalau kita diciptakan untuk ibadah, untuk memenuhi hak Allah, karena Allah kan ma'bud, disembah. Nah, maka setiap waktu itu, ya, ada hak-hak Allah yang perlu kita penuhi. Nah, maka atas tajribah ruhiyah mereka, para aulia, bahwa hak-hak di dalam waktu yumkin qada'uha, mungkin boleh bisa diqada'. Wa hukukul awqat, sedangkan hak waktunya la yumkin qada'uha. Saya ingin jelaskan waktu ini istilah dalam tasawufnya. Al-waktu ini, ya, ini istilah dalam tasawuf. Ma bainal madhi wal mustaqbal, dalam kurung al-an atau al-hadir. Jadi waktu ini sama dengan al-an, sekarang. Nah, sehingga ada ungkapan as-sufi ibnu waqti. Ada al-arif istilahnya, ibnu waqti. Maknanya dia masyghulun biwazifati waqti. Apa perintah tugas yang Allah zahirkan? Bahkan bukan hanya itu, dia sendiri menyaksikan dirinya bahwa ada itu hanya sekarang, dijuhurkan sekarang. Yang lalu sudah Adam, yang mustakbal juga Adam, tidak ada. Jadi kita wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam. Namun ya Allah itu latifun bi ibadi, halus sekali, ya, mentajalikan, menizharkan hambanya. Sampai nggak kerasa, rasanya kita setahun, 2 tahun ya, karena Allah ngasih perhitungannya ya begitu. Setahun 12 bulan, sebulan 30 hari, sehari 24 jam. Gitu. Padahal waktu yang sebenarnya adalah sekarang. Nahnu khalqun jadid, gitu. Setiap saat itu seolah-olah waktu berkata. Bahkan ulama sufi membahas sekarang itu durasinya berapa. Ya, katanya 1 napas. Kama qala Sidna Ali, ad-dunya nafasun wahidah. Ya, ketika kita ngeluarin napas, itu zuhur, wujud, tajalli. Kita ada tuh. Lalu itu nggak ada tuh. Wujud, ada. Wujud. 1 napas itu sekarang. Itu 1 hak Allah yang perlu dipenuhi. Apa? Zikrun. Ingat. Jadi kalau ingat di durasi kecil itu sekarang, maka ingat selamanya. Ya, ingat selamanya. Ingat itu kan nggak pernah lupa ya, karena ingat lawannya lupa. Dan ingat bukan lupa, ingat ya ingat. Nah, maka ada hak ingat yang perlu kita lakukan. Adapun ekspresinya ingat, sholat, puasa, zikir, ikhlas, wara, amal ibadah lain-lainnya itu disyariatkan. Ya, aqimis sholata li dzikri.
wadhkurullaha fil masyaril haram. Dan orang yang makrifat itu ya setiap detik itu ingatnya, setiap napas itu ingat. Makanya napas yang keluar disebut ajal. Ain, jim, lam, ajal. Lalu masuk, keluar lagi disebut ajal. Kalau begitu keluar, masuk nggak keluar lagi, maka yang keluar terakhir itu disebut ajalun, pakai alif. Ajal itu al-waqtul muakhar, sekarang yang terakhir. Namun ulama menyebut ajal dunia, ajal akhirat. Kenapa disebut ajal? Karena seolah-olah terus berputar antara ada dan tidak ada. Tapi putarannya itu bukan itu aja, baru jadi. Nah, ketika berhenti di terakhir, begitu masuk nggak keluar lagi, maka waktu terakhirnya disebut ajal. Maka dikatakan dunia ini ajal, li ajalin musamma. Itu syariat ajal. Ya. Nah, seorang ketika makrifat kepada Allah, ingatnya itu ya setiap detik itu. Karena ingatnya di sini, bukan di sini. Kalau di sini bisa hilang ingatnya kalau ada pikiran lain. Kayak kita dengan istri misalnya. Ya, kalau lagi di mana-mana dan ada yang lain, lupa dengan istri. Ya, karena di sini agama menyuruh kita memaafkan, tapi kalau lagi marah, hilang. Itu dalil-dalil memaafkan, ilmu-ilmu kitab yang kita baca bahwa memaafkan sifat mulia hilang. Tapi kalau sudah jadi karakter sifat, itu sabit la yataghayyar, tidak berubah. Kita nggak bisa bayangin kecuali mereka yang arif barangkali. Kok ingat terus gitu? Karena ingatnya di sini. Mereka menyebutnya asyuhudul qalbi, hati yang menyaksikan. Itu ingat. Hati kan bukan panca indera yang melihat benda materi. Hati menyaksikan, maknanya ingat. Meskipun di dalam kamar sendiri, dikunci dan tidak ada orang lain, gelap atau buta matanya, kalau hatinya ingat ya ingat. Maka kita banyak mendengar kisah seorang wali dulunya melek, begitu udah tua buta. Dia bercerita tentang syuhudnya di dalam hati itu lebih sempurna. Meskipun dikatakan oleh mereka asyuhudul ayyani, menyaksikan Tuhan dengan mata dan ada objeknya yang benda yang dilihat itu lebih sempurna dibanding asyuhudul qalbi, hanya hati saja. Karena mereka melihat ekspresi sifat dan asma yang menjadi kehendak Allah dalam bentuk manusia, ya, dia saksikan dengan mata. Dia melihat pergerakan makhluk ini, yang dia baca adalah sifat dan asma Allah. Dan memandang bahwa syuhus, ya, bahwa maujudat yang dia lihat itu tidak ada, tidak independen adanya.
Justru Allah ya menjelaskan tentang dirinya. Maka Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan al-ma'rifatu ma'rifatan, ma'rifatut ta'rif, ma'rifatut ta'aruf. Ma'rifat ada dua. Ya. Pertama, ma'rifatut ta'rif. Makhluk ini ta'rif. Ya, makhluk ini ta'rif. Semua maujudat ta'rif. Apakah kita artikan definisi Tuhan misalnya, itu terlalu sempit, ta'rif sudah. Namun kita tidak melihat bahwa pada makhluk itu ya, ada objek untuk mengenal Allah. Kalau Allah tidak turunkan ma'rifat yang kedua, itu ta'aruf, kekuatan untuk mengenal, yaitu rohani, yang disebut ma'rifat itu sendiri. Maka ketika dia ditanya apa itu ma'rifat, jawabannya al-arif wal ma'ruf. Yang mengetahui itu yang diketahui. Yang mengetahui itu yang diketahui. Al-arif wal ma'ruf. Yang diketahui itu yang mengetahui. Nah, maksud dari ungkapan ini adalah tauhidnya Allah, ketunggalannya Allah, keesaannya Allah. Taib, kembali ke sini bahwa waktu adalah ma bainal madhi wal mustaqbal, yakni al-an. Wujuduk al-an, wujudmu sekarang itu tunduk kepada perintah dan kehendak Allah yang perlu kita penuhi. Maka kita mestinya sibuk dengan Allah sekarang. Masyghulun bi wazifati waqti. Apa yang Allah munculkan kepada kehidupan kita sekarang? Enak, enggak enak, ya. Kan isinya taat, maksiat, kan itu isinya. Ya. Susah, senang, dua aja, nggak ada tiganya. Dan kalau ini apa haknya? Sabar. Kalau itu apa haknya? Syukur. Kalau ini apa haknya? Ya. Memaafkan. Ini haknya apa? Minta maaf misalnya. Itu. Nah, berarti perlu kuwatut ta'aruf, kekuatan untuk mengenal Allah, yaitu rohani. Nah, mereka yang sempurna rohaninya disebut sufi atau arif, maka dikatakan huwa ibnu waqti. Dia tunduk kepada waktu dan sibuk dengan fungsi waktu pada saat itu. Sekarang, tidak yang lalu. Pantas kita sering mendengar ulama sufi dulu mengatakan tidak boleh menyesal. Menyesal itu dosa besar. Ya, menyesal itu sama dengan inad. Apa inad itu? Pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan mereka mengatakan apa yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Kita boleh nggak mengharapkan terjadinya sesuatu, tapi jika sudah terjadi itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Apapun ya, karena enggak ada yang enggak dari Allah. Itu maksudnya. Dan enggak ada Allah kesalahan. Gitu. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Enggak ada orang Allah terpengaruh dengan sesuatu. Tidak ada. Dan itulah yang disebut ibnu waqti. Itulah yang disebut memenuhi hak waktu. Meskipun boleh dikodok, tetapi ya seperti bayar hutang kepada orang lain kan nggak pas. Kita sholat subuh di jam 7 itu kan nggak pas. Sedangkan jam 7 itu ada hak waktunya yang perlu kita penuhi. Itu. Nah, maka di sini dikatakan hukukun fil awqati yumkin qada'uha. Hak-hak waktu hak-hak yang terdapat di dalam waktu masa
seperti fungsi ibadah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diqadha ketika kita luput, ya, sesuatu yang mestinya kita lakukan di waktunya tetapi ya, tidak kita lakukan, maka mungkin dapat diqadha di waktu lain. Tetapi hak waktu apa? Sesuatu yang Allah munculkan kitanya di situ. Kan kita ini kan ayam, kata Imam Al-Hasanul Basri, ayyuhal insan innama antal ayyamu. Kamu itu kumpulan hari. Yang dimunculkan itu waktu ya kita ini. Ya. Kita ini. Dan apa yang perlu kita penuhi hak yang memunculkan itu, yang menjahirkan itu Allah. Ya. Yang kita perlu penuhi haknya, hak Allah di waktu itu. Itulah orang yang sibuk dengan Allah, orang yang ingat dengan Allah. Jadi nggak ada pikiran besok, itu nggak ada, kecuali itu memang kecenderungan akal karena melihat dari kebiasaan hidup. Tapi karena dominasinya sudah kuat sekali di hatinya, ya lewat aja. Jika ada khayalan dari nafsu misalnya, tawakal kepada Allah. Namun kalau ininya lemah, ya hidupnya ya emosional sudah, itu menderita terus. Ya, takhayul, berkhayal, itu perlunya cahaya dalam jiwa itu. Ya. Dan itulah tasawuf, membangun insan al-kamil, kesempurnaan batin. Wa hukukul awqat, ya, satu kondisi yang Allah zahirkan, yang Allah lahirkan, maka itulah yang tidak bisa diqadha. Kita dizahirkan dalam bentuk enak, nikmat, atau dalam bentuk musibah, atau dalam bentuk taat, atau dalam bentuk maksiat. Kalau maksiat ya tobat, ya. Kalau musibah ya sabar, kalau ini ya syukur. Kebanyakan kita malah kita diwujudkan dengan musibah. Musibahnya kita mau tolak, ya nggak bisa. Padahal wujuduka min judi, wujudmu, kamu diwujudkan, itu waktumu, itu min judihi, anugerah Tuhan. Kok ditolak? Ada ilustrasinya, kalau yang membelai dengan yang mencubit itu adalah kekasih, kan enak mestinya. Kita seolah-olah itu, ya, ketika ada pada wujud musibah, waktu musibah, itu seolah-olah nggak terima, Tuhan salah memberikannya, maka kita tolak. Maka orang sufi memandangnya, ya bukan sufi, itu agama kita. Ma min nasabin wa ta'abin. Kata Nabi, tidak ada kesulitan, kesusahan, keletihan, kesakitan, melainkan aku dihapus dosanya, kafarah, dikasih pahalanya, diangkat derajatnya. Kan nggak ada yang nggak anugerah, karena di tangan Allah hanya ada kebaikan, wa biyadihil khair. Nah, karena itulah kita perlu mengenal Allah. Kalau nggak kenal ya malah nyari Tuhan. Ya Allah, di mana engkau? Loh, wujudmu adalah min judi, isinya nikmat, baliyah, ya, taat, maksiyah, atau apalah, itu kan global, artinya secara detail. Itu ya Allah, gitu. Ada hak Allah yang perlu dipenuhi. Namun kalau kita tidak mengenalnya, tidak. Ma'rifat itu kan tumbuh, lahir dari kesempurnaan rohani. Ya kalau, maka orang bertasawuf itu mula-mulanya dari bertarekat. Bertarekat itu adalah upaya untuk
membangun kerohanian. Ya, apabila sempurna baru. Ya. Sehingga dalam Risalatul An tadi Imam Ibnu Arabi mengatakan, yang perlu dipikirkan oleh seorang murid itu apa? Hakul waqt. Kamu sekarang nih kena apa? Penuhi haknya. Dapat nggak enak, apa dapat enak? Jangan memandang orang, Allah. Jangan memandang orang, wah ini tetangga ini sebab. Ya. Tapi yang pertama kali kita ke Allah dulu. Ya. Baru kita melihat hikmah dari diciptakannya itu. Kenapa ada sebab ini? Oh mungkin ya kita juga perlu apa begitu, koreksi apa. Itu kan hikmahnya. Itu pun banyak sekali anugerah yang Allah berikan. Kalau nggak ada sebabnya kita malah bingung. Ya musibah nggak ada sebabnya begitu. Kan gila kita kalau nggak ada sebab. Nah orang sufi itu sering melewati sebab, maka dituduh bahwa dia tidak melakukan asbab. Padahal bukan. Ya mereka mengatakan kalau datang keperluan gembira, kita kan sedih. Gimana ini memenuhi keperluan kita ini? Mereka malah gembira. Wah Tuhan sudah ngirim utusan. Bahwa dia memberitahu kita bahwa dia akan memberi. Nah ini keperluannya sudah dizuhurkan di waktu itu. Berarti Allah akan memberi. Namun sifat tawakal itu menyerahkan kepada Tuhan kapannya itu. Nah itu makanya mesti kamil sehingga punya integritas pribadi yang kuat sekali. Kalau enggak ya rentan, mudah marah, ya, kecewa, mudah meninggalkan kewajiban, tidak. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidna. Karena tidaklah dari waktu yang yarid, ya, yang warada, yang datang, melainkan ada hak Allah yang dibebankan ke atasmu di waktu itu. Hak baru. Setiap waktu itu baru. Itu yang membuat orang arif itu bahagia terus karena baru. Ya. Bapak-bapak kalau pengantin baru kan bahagia terus. Nah, kalau udah ada perasaan lama, wah itu udah nggak bahagia. Maka kadang kita nyari tempat baru, suasana baru. Sebetulnya yang perlu diperbaharui itu adalah jiwanya, rohaninya. Kalau makrifat saja, baru terus. Ya. Baru terus. Nah, itu yang membuat dia gairah. Nggak menyesali apapun. Ya. Tidak ada ham wa gham. Ya. Ham itu kan untuk ke depan. Kesedihan itu kegundahan depan. Kalau gham kan yang lalu. Ya, jadi nggak ada ham, nggak ada gham, nggak ada. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadid wa amrun akid. Wa amrun akid. Artinya amrun akid adalah perkara yang perlu dipenuhi waktu itu. Konfirmasi yang jelas bahwa nggak bisa diganti. Kayak akan datang, karena yang akan datang baru lagi. Gitu. Maka apa yang hak yang perlu kita penuhi? Ya tadi kalau nikmat, ya syukur.
Kalau musibah ya sabar, ridho. Kalau kita dikasih taat, yang perlu kita saksikan adalah anugerah Allah. Karena kan taat itu kan hidayah. Itu hak. Tapi kalau tidak makrifat, ketika kita taat, malah kita nyaksiin diri kita. Wah, soleh saya. Hebat ini. Pas dikasih musibah, baru ingat Allah. Ya. Makanya kalau kita memang belum makrifat, musibah terus, itu mesti bersyukur. Karena ingat Allah terus. Saya dulu tidak mengerti kenapa seorang murabi itu sering memarahi orang yang punya ilmu dan beramal. Ustaz lah kayak kita begini, itu selalu itu yang dimarahi. Karena dia mendapat minnah yang agung, kok nggak ngelihat Allah. Dan mereka selalu mengatakan itu orang yang bekerja di apa hutan itu apa? Pasar induk. Jam 2-3 malam sudah kotor-kotor, dia bilang itu hamba Allah yang. Karena dia selalu ingat Allah, susah ya Allah gitu. Nah kita yang ustaz di masjid terus ingatnya nggak Allah, malah ingatnya diri kita. Itu nggak hamba. Wah itu mesti ngelihatnya ya dari hakikat itu. Kalau ngelihatnya dari ya, nas syariat, kita rasanya lebih dekat kepada Allah. Dan yang mereka takuti itu, kita merasa dekat padahal jauh. Kita merasa diterima padahal ditolak. Fakaifa taqda fihi haqqa ghairih. Bagaimana kamu mengganti, mengqadha di waktu itu hak waktu lain? Kalau kita tadi wa anta lam taqdi haqqallah fihi. Sedangkan hak Allah nggak bisa diganti. Wong dikasih musibahnya sekarang kok. Sabarnya nanti. Ya sabarnya sekarang. Itu sebabnya mereka selalu ingat Allah karena setiap saat ya, dia menyaksikan minnah itu. Itulah yang juga mereka mengatakan bahwa Allah ciptakan taat dan maksiat. Itu dua-duanya bermanfaat sekali. Ya, bahkan mungkin untuk kondisi tertentu, orang tertentu, maksiat itu lebih baik. Karena lebih merendahkan diri. Orang taat terus. Seolah-olah kayak tupai nggak pernah jatuh lah, sombong. Begitu maksiat baru dia malu, rendah. Ya ternyata pemberian maksiat lebih bermanfaat dibanding pemberian taat. Maka di tasawuf kita diajarkan untuk tidak merendahkan ahli maksiat. Karena mungkin mereka tuh mundurnya lama sekali tapi lompatannya nanti jauh sekali. Walhasil kita hanya mesti menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyaksikan yang lain. Wa anta lam taqdi haqqallah. Nah, hak Allah enggak bisa kita qada di waktu itu. Ya. Yang tadi dikatakan hukukul awqat, karena waktuka wujuduk. Ya. Waktumu itu adalah wujudukan, wujudmu sekarang. Waktu lain wujudmu ya sebetulnya nggak ada selain sekarang, hanya sekarang. Maka tadi kita ini hidup hanya jutaan sekarang. Kalau kita lakukan yang sekarang ini dengan baik, ya maka akan bahagia selamanya. Termasuk yang kita sebut masa depan. Ya, artinya sekarang yang semakin banyak kan disebut masa depan itu. Ya tergantung sekarang yang sekarang. Makanya mereka mengatakan orang tergantung sekarangnya. Kalau sekarangnya begini ya karena dia menyulam waktunya. Itu aja ya.
tahu-tahu kita menyesal saja, ya. Terus berpikir, wah anak saya ini jangan seperti saya, katanya gitu. Ya, karena banyak hak Allah yang, ya hak Allah itu adalah bukan sholatnya ya. Wah, saya sudah sholat. Jadi kita sholat, misalnya tadi subuh itu jam 4.30, ternyata kita bangun jam 7. Dan lalu kita berdiri sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sudah ya, sudah saya ganti loh. Kata Allah, aku nggak perlu sholatmu. Sholat itu dan ibadah itu materi yang Allah berikan kepada kita untuk membangun manusia rohani itu, makrifat itu. Jadi untuk kamu faedahnya. Hanya yang Allah minta haknya, lakukan untuk khusyuk, ikhlas. Hatta musibah itu bermanfaat sekali, wong yang ngasih itu Allah. Kalau syukur, ya bahkan mereka mengatakan al-man'u ainul ata. Kalau Allah enggak ngasih, itu intinya ngasih. Kalau kita ngasih aja maunya. Mereka yang mengerti hakikat itu. Bahkan dia bilang al-man'u huwa ainul ata. Ya Allah enggak ngasih, itu intinya ngasih. Ya. Karena kalau Allah enggak ngasih, apa yang kita inginkan, berarti kita akan mendapat apa yang Allah inginkan. Dan keinginan Allah jauh lebih mulia, lebih baik, lebih. Itu sebab orang sufi itu selalu menasihati kita untuk tidak mempunyai keinginan selain Allah. Sejak saat itu mereka menyebut si pelakunya dalam perjalanan menuju Allah ini murid. Murid iradah, muridullah. Yang orang yang mengingini Allah, tidak mengingini yang lain. Karena mereka mengatakan man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah dapat segalanya. Tapi man faqidallah faqidahu kullu syai'. Kalau enggak dapat Allah, ya enggak dapat semua. Nah ini wa anta lam taqdi haqq Allah. Ya haqqa dzalikal waqt. Sebenarnya kita nggak bisa mengqadha hak waktu itu, juga nggak bisa. Itu. Karena kalau kita bayar hak waktu ini di waktu ini, terus waktu ininya, ya. Nah ini satu madar, satu poros kehidupan ahlil ma'rifah adalah waktu, atau muridullah adalah waktu. Maka mereka selalu berpesan, jangan ada waktu yang isinya tidak taat. Kayak di kita itu kan, kalau orang kawinan itu hajatan, resepsi itu dari pagi sampai sore itu buang-buang waktu itu. Kenapa nggak dibikin 2 jam aja selesai? Ya, ada waktu-waktu lain yang perlu dipenuhi. Ya, ini dari pagi sampai sore, berdiri aja nungguin tetamu. Itu buang-buang waktu. Saya mungkin dikondisikan di dalam tasawuf itu nggak suka tuh resepsi. Tapi pas punya anak ngadain resepsi. Keluarga bilang 2 hari, dan betul saya rasakan buang-buang waktu dari pagi sampai sore. Bukan capeknya. Kenapa sesuatu yang bisa dilakukan 1 jam sampai 12 jam gitu? Ya. Makan aja isinya. Ya, padahal duduk bareng-bareng, makanan di depan, baca doa, undang semua orang yang mau datang, selesai itu, jauh lebih afdal.
Baik. Maka kita wajib senantiasa muraqabah, ya. Muraqabah, mengawasi, ya, hati kita, sehingga kita dapat memenuhi hak-hak Allah di setiap saat. Ya. Karena hak Allah itu tidak dapat kita qadha. Tidak mungkin kita dapat qadha kalau sudah lewat. Kita dikasih musibah dulu nggak sabar, udah tuh kata Allah, oh gitu ya, oke. Ya. Namun Allah kasih lagi, nggak sabar, Allah kasih lagi sampai akhirnya sabar. Nah itu Allah melakukannya dengan penuh kasih sayang, sehingga ada diskusi. Andaikan Allah menyingkapkan kepadamu ketika Allah memberi musibah, bagaimana kelembutan Allah menanganinya, kamu malu berkeluh kesah, bahkan menunjukkan muka sedih aja malu. Betapa Allah melakukannya dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Banyak anugerah yang Allah beri, yang tidak diberi kalau Allah tidak beri musibah. Dan kita apabila musibah langsung jangan. Apalagi orang yang dia kena musibah, ngomong lagi dengan orang, kamu jangan sampai seperti saya. Loh, emang kamu apa? Ya, jangan seperti saya, dah cukup saya saja. Rasanya dia paling hebat. Ya, setiap orang Allah berikan masing-masing. Ya. Cukup di saya, yang lain jangan. Belum tentu yang lain lebih ya lebih sabar misalnya dibanding kita. Tidak, ya. Karena tidak ada yang tidak dari Allah itu. Jika yang dari Allah pasti baik. Ya kan dalam hadis katanya tangan Allah kan dua tangan Allah kan dua-duanya kanan, gitu. Jadi artinya baik buruk semuanya adalah rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu, ma fataka min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Apa yang luput, ya, bagimu dari umurmu tidak ada gantinya. Sesuatu yang luput, yang sudah lalu, tidak kita penuhi haknya, nggak bisa kita ganti. Ya, tidak bisa kita ganti. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Dan apa yang terjadi untukmu, kebaikan-kebaikan misalnya, ya, dari waktu itu la qimata lahu, maka tidak ada nilainya, tidak ada qimah. Artinya tidak bisa diukur, dinilai dengan sesuatu. Ya. Ya ini apapun. Misalnya kita berada dalam musibah, ya, itu yang terjadi di waktu itu. Ya. Kemudian kita tidak penuhi hak Allah, itu apa kalau? Ya, makanya di dalam rukun iman kita percaya bahwasanya takdir baik dan buruk dari Allah. Itu dasarnya begitu. Ya. Dan Allah ciptakan dengan berbagai sebabnya tuh. Ya, untuk hikmah. Kenapa Allah ciptakan musibah? Ya. Nah, maka itu tidak bisa kita nilai.
Allah. Nah, karena apa yang terjadi di waktu itu, waktu dan apa yang terjadi, ya, itu tidak ada nilainya, dalam arti tidak bisa dinilai oleh apapun. Nah, oleh karena itu dahulu, ya, para sahabat itu sangat memperhatikan lahadzat, ya, apa lahadzat itu? Momen demi momen yang dilalui dalam hidup itu. Dia sangat jaga, dia sangat pelihara. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan. Ya. Maka ketika ada orang bertanya, apa itu makrifat? Pertama dia jawab, dari kecil. Makrifat itu mengetahui bahwa apa yang terjadi di bumi ini itu asal, ya, pengaruh dari sifat Allah. Terus mereka bertanya lagi, zidni, boleh ditambah lagi, katanya, keterangan apa itu makrifat. Maka dia katakan apapun yang terjadi, ya, itu semuanya adalah dari asma dan sifat Allah. Ya, Allah menjahirkan, mengekspresikan, beritahu bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Maka Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, dan itulah Allah kenalkan dalam bentuk peristiwa yang terjadi. Kalau kita membaca sifat dan asma itu namanya makrifat. Ditanya lagi, zidni, ya, ada lagi tidak? Tambahkan lagi. Maka dijawab lagi, makrifat itu bahkan mengenal apa maksud dibalik semua itu. Ya. Maka mereka mengatakan zidni, ya, tambah lagi keterangannya. Akhirnya dijawab, al-ma'rifah hiya al-arif wal ma'ruf. Yang tahu Allah, yang disaksikan juga Allah. Tahunya aja dari Allah. Ya. Enggak, sebelum ini wujudu jahlik inda qiyami ilmihi. Kamu melihat dirimu bodoh ketika Allah kasih ilmu untuk tahu bahwa itu dari Allah. Ketika zidni, tahunya saja dari Allah, maka al-arif wal ma'ruf. Masih minta ditambahin lagi keterangannya, zidni ya imam. Akhirnya malah jawabannya apa? Ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Ya Allah, tambahkanlah, ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Ya Allah, tambahkanlah tahayyur itu kebingungan tentangmu. Artinya agungnya, besarnya, ya. Baterainya, lihat. Maka yang terakhir ketika ditanya, jawabannya ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Wahai Tuhan, tambahkanlah tahayyuran fik itu kebingungan, ya, kebingungan aku tentangmu. Kebingungan di sini adalah kebingungan karena melihat agungnya Allah. Ya, bukan bingung, ya, kan ada bingung jahil, ada bingung ilmu gitu. Ya, begitu tahu nggak bisa diukur, ya, dengan logika nggak bisa diukur, ya, dengan akal nggak bisa diukur, maka itu hayran gitu. Bukan heran karena nggak ngerti apa-apa. Ya, ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Nah, maka ma fataka min umrika la iwada lahu. Tidak ada gantinya. Bahkan tidak kembali lagi.
Ya. Jika kita meninggalkan amal soleh di waktu itu yang Allah perintahkan, udah nggak kembali lagi sudah. Ya. Kan alasannya sholat subuh lewat itu kan karena tidur ya. Lalu dalilnya Nabi pernah sholat subuh ketiduran nggak sholat. Kan dalam perjalanan pernah Nabi itu. Dalam perjalanan lalu letih, sudah tengah malam. Kata Rasulullah, kayaknya nggak sanggup kita terusin, lebih baik kita istirahat. Tapi ini dikit lagi subuh. Ya, mesti ada yang bangun. Tadinya Rasulullah menaruhkan diri, ya udah kalian tidur, aku yang jaga. Supaya subuh jangan lewat, nanti dibangunin. Lalu Sayyidina Bilal menawarkan diri, lah, jangan, saya biar yang jaga. Rasulullah dan semua tidur aja, saya yang jaga. Nanti saya bangunin. Ya rupanya semua tidur, Bilal kena semuanya letih, ketiduran juga. Nah, sampai matahari terbit sudah. Dan Nabi yang bangun mula-mula karena Nabi merasakan hangatnya matahari. Nah, Nabi teriak, Bilal, gitu. Maka Bilal kaget, ya Allah, ya. Artinya ghalabani, artinya kami udah nggak tahan juga tidur. Kata Allah, kata Nabi, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau setiap hari, wah itu kacau itu. Dalilnya satu, tapi kok ya, nggak bisa. Ya dalilnya Nabi pernah kesiangan subuh. Ya. Maka mesti ada Bilalnya itu. Apa Bilalnya itu? Beker yang bangunin suara supaya ngebangunin. Ya. Tidak. Maka di sini dikatakan ma fataka min umrik la iwadalahu la audatalahu wala ruju'alahu. Enggak bisa diulang. Waktu itu seperti kantong-kantong, kotak-kotak yang terus ya datang ke kita dan kembali ke Allah jika kosong. Ya. Maka ada hadis yang menjelaskan kesedihan ahli surga. Gimana Om, di surga kok sedih? Jadi ada itu kesedihan dari surga. Apa yang dia sedihkan? Banyak waktu kosong yang dilewati. Ya, banyak waktu kosong dilewati itu aja isinya, nggak ada hak-hak yang perlu dipenuhi. Ya secara garis besarnya, kalau di maksiat ya taubat, kalau di taat ya syuhudul minnah, mesti menyaksikan itu anugerah Allah. Ya, jangan itu perbuatan kita. Itu hak yang perlu kita penuhi itu. Kalau kita belum menyaksikan bahwa segala ketaatan, kebaikan yang kita lakukan anugerah Allah, maka kita tidak memenuhi hak Allah. Tidak memenuhi hak Allah. Sehingga ada dalam hadis dikatakan, "Ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yadhkurullah fiha illa kanat 'alaihi hasrah wa nadamah," katanya. Tidak ada satu saat pun yang menghampiri hamba ya, yang dia tidak ingat Allah di situ, melainkan dia menyesal dan rugi. Itu di akhirat. Ya, hasrah ahlil jannah. Ya, adalah ingat kepada Allah. Wa qala radhiyallahu anhu. Ya karena nanti di hari kiamat kita itu dipertunjukkan kepada Allah. Waktu kita itu 24 jam satu hari satu malam. Bukan sebetulnya waktu di sini bukan jam ya, bukan 24 jam, bukan. Sa'ah. Sa'ah itu begini. Sa'ah itu satu momen, itu sa'ah ya. Kita ini ngaji dari jam berapa? Ini sa'ah. 3 jam itu sa'ah, bukan sa'ah 60 menit. 1 jam 60 menit bukan. Kita berapa kali sa'ah? Sa'ah di sini ngaji nih. Ntar habis ini ada sa'ah apa itu? Ya.
Jangan-jangan saahnya saah, ya begadang ngobrol sambil, wah ini kan gitu. Makanya kan adab zikir itu, orang apabila habis zikir pulang itu udah pulang aja terus ke rumah tidur, jangan dirusak dengan saah yang buruk lah gitu lah, yang atau yang paling tidak ada manfaatnya. Itu. Karena ada barokah habis ngaji nih, ada barokah yang ya, tidak boleh dirusak. Kayak orang habis makan, jangan makan yang lain-lain dulu. Biarkan dulu sehingga nikmatnya terasa sampai habis. Gitu. Bahkan kalau dalam kawaid tasawuf, artinya adab dalam tasawuf, ketika zikir itu, habis zikir nggak boleh habis itu cekakak cekik ketawa ketiwi itu, nggak boleh itu. Mesti dia menunggu apa? Warid. Karena orang sufi itu ibadahnya wirid. Apa wirid itu? Ibadah yang dilakukan terus menerus karena Allah, itu wirid. Ya. Plus karena Allah, kalau nggak karena Allah nggak jadi wirid. Yang akan mendatangkan warid. Ya. Warid ini ma yaridu ila qalbil abdi. Ya. Min nurin, dari cahaya dari Allah tuh. Jadi ada balasan cahaya yang sedang dilakukan oleh orang sufi, itu adalah balasan cahaya dari ibadah itu. Bukan ajrun tetapi nurun. Ajrun sudah pasti, lahum ajruhum wa nuruhum, kata Allah. Nah, mereka yang melakukannya seperti orang-orang siddiqin, ibadahnya apa semua, amal solehnya, jika melakukannya seperti orang-orang siddiqin lillah, maka lahum ajruhum wa nuruhum. Gitu. Nah, kalau kita tidak menunggu nur, ya nggak jadi pembangunan rohani, nggak jadi ma'rifat. Ya, ini zikir tarbiyah tasawuf ya, bukan zikir hasanat, bukan zikir umum. Ya. Artinya zikir tarbiyah. Karena orang mungkin mengadakan majlis zikir, ya. Yaitu zikir daripada waktu main-main, lebih baik zikir kan gitu. Itu ibadah. Ya, ajar.